Ya, Anda kembali bersama kami dalam Pro Kontra. Saya lanjutkan langsung ke Pak Sirajuddin ya, dari SMRC. Kalau tadi kata Pak Rifrizal itu, angka psikologis dalam Pilpres itu harus elektabilitas di atas 50% begitu. Nah, kalau menurut Anda berarti ini Jokowi bisa dikatakan rawan tidak? Karena apa? Ini belum ada calon lain saja sudah 38% begitu. Apalagi nanti kalau ada calon-calon definitif begitu ya. Kita tahu waktu Ahok belum ada calon kan tinggi. Begitu kemudian ada calon, tiga langsung turun begitu. Nah ini kalau 38% aja, padahal belum ada calon yang definitif gitu. Enggak, kalau jangan, cara melihatnya tidak begitu. Bandingkan dengan presiden sebelumnya seperti apa. Karena kalau bandingkan kayak gitu, rendah atau tinggi itu Anda harus bandingkan dengan contoh sebelumnya dan dengan lawan-lawannya. Kalau menurut analisis kita, dibandingkan dengan peristiwa Pak SBY di 2007, ini sudah tinggi, sudah bagus. Jadi artinya trennya tidak melihat ada pertanda penurunan dibanding pada zaman Pak SBY. Meskipun angka psikologis itu 50%, 50% itu kan tidak mesti 2 tahun sebelumnya atau setahun sebelumnya. Bisa jadi capaian 50% itu seminggu lagi sebelum hari pencoblosan itu juga sudah bagus gitu. Lihat trennya. Tapi kalau dibandingkan ya? SBY agak beda karena ketika Pilpres di SBY itu lawannya tidak kuat begitu surveinya. Loh, siapa bilang lawannya Bu Mega kuat sekali. Bu Mega kuat sekali dan Pak Prabowo saat itu juga kurang lebih posisinya sama mirip dengan posisi Bu Mega. Tadi ada mengatakan bahwa kan sangat tinggi elektabilitasnya SBY. Jadi Mega dan Prabowo otomatis rendah dong kalau. Lah iya tentu saja caranya membandingkannya. Kalau Pak Jokowi sekarang ini di kisaran 38,9 dibanding Pak SBY hanya di kisaran 27 misalnya di posisi bulan September, maka kita melihat trennya kalau saja Pak Jokowi ini menjaga ritmenya, maka saya kira di menjelang 2019 itu posisi Pak Jokowi akan lebih baik dan bisa jadi di finishnya nanti di atas 60% juga. Artinya ketika sudah muncul calon definitif, Anda yakin akan semakin baik atau malah turun jika calonnya kuat? Akan berimbang, saya kira akan proporsional dengan kekuatan calon lawannya. Belum tentu kalau Pak Jokowinya memang bagus seperti Pak SBY juga di zaman itu, mungkin calon-calon lawannya tidak akan kelihatan bisa mendekati seperti juga Bu Mega, seperti juga ini mungkin Pak Eko JK, agak sulit kalau tadi Pak Sirajuddin selalu membandingkan dengan SBY, tapi ini agak sulit karena lawannya beda. Dulu itu kan Bu Mega ya saat itu bisa dikatakan sudah pernah kalah sebelumnya seperti itu. Jadi memang sudah bukan lawan yang kuat sebenarnya. Ya lawan yang belum pernah kalah siapa? Doakan nanti kalau di Jokowi nanti kalau ada nama baru, misalnya tadi ada nama Gatot Nurmantio kan belum tahu Pak itu surveinya berapa, belum pernah kalah kan, belum pernah ikut. Makanya saya katakan bahwa ini sebenarnya kalau kita melihatnya ini tes pasar gitu, ya siapapun yang disebut namanya itu dia mengetes juga. Nah artinya begini, misalnya saya disebut saya hanya 3%, nah sementara ini Presiden Jokowi sudah 38%. Apa yang mau kita lakukan? Ini yang akan mempengaruhi dia juga. Mempengaruhi itu bisa dua. Pertama, saya akan menentukan saya cukup wakil saja karena di wakil saya punya potensi. Satu ya. Yang kedua, apakah kemudian saya berhenti? Saya menjadi tim suksesnya Pak Jokowi aja. Bisa juga begitu loh. Ya kan? Nah, inilah yang saya maksudkan bahwa ini adalah tes pasar. Baik. Ya. Baik. Tapi kalau Mbak Vivi melihat, bagaimana trennya ini? Mungkin kalau dibandingkan tadi itu saya katakan dibandingkan SBY agak beda, karena lawannya mungkin saat itu SBY lebih kuat begitu ya memang ya, karena lawannya bukan orang baru begitu. Dan kecenderungan kan sering memilih pemimpin baru begitu seperti Jokowi begitu. Iya ada sih memang indikasi mereka pengen tahu nama baru ya kan, karena kan selama ini kan belum ada wacana yang muncul tentang siapa yang akan mencalonkan selain Jokowi begitu. Nampaknya masyarakat sih kalau kita lihat ini masih menunggu, itu terlihat dari mereka yang menjawab yang undecided tadi, mereka masih menunggu. Oh, nunggu dulu deh calonnya siapa gitu, yang lawannya siapa. Iya, nah gitu mereka pengen tahu dulu. Sehingga angka 38% ini menurut Anda akan sangat terpengaruh dengan nanti
jika sudah ada lawan. Apa yang dilakukan, lalu juga mungkin termasuk juga dengan kinerja Pak Jokowi misalnya, apakah dia mampu mempertahankan kinerjanya. Kami juga sebenarnya melakukan survei tentang apa masalah utama yang menurut masyarakat harus diselesaikan oleh pemerintahan Jokowi. Mereka menyebut beberapa masalah, diantaranya soal kebanyakan memang perekonomian seperti kebutuhan pokok mahal, harga sembako, pengangguran, lapangan pekerjaan, lalu kasus korupsi, sistem KKN, suap dan sebagainya. Barangkali jika fokus itu ke sana bisa membantu Pak Jokowi untuk mempertahankan elektabilitasnya. Ya, tapi ini yang menarik, mungkin saya potong. Soal kepuasan sebenarnya sudah tinggi, 55% ya, betul. Tapi mereka tetap menganggap ada beberapa masalah utama yang memang harus diselesaikan oleh pemerintah. Yang menarik juga sebenarnya dalam sektor perekonomian, listrik itu cukup memukul masyarakat. Mereka dalam kita membuat beberapa pertanyaan untuk menggali sebetulnya masalah apa yang muncul di kita. Listrik itu cukup tinggi. Itu masuk di dalam persoalan ekonomi yang mereka sebut sebagai masalah yang harus diselesaikan oleh pemerintah. Jadi Pak Refrizal bukan hanya tergantung ya. Banyak faktor. Tadi saya sampaikan satu kinerjanya Pak Jokowi di akhir tahun 2018. Tapi kalau awalnya nanti kita lihat juga peta nih. Setelah Pak Anies Sandi ini dilantik itu juga akan berubah juga petanya. Ya, setelah dia dilantik dan dia bekerja akan juga menentukan peta juga nanti. Jakarta ini kan penentu. Jakarta kan ada ibu kota yang dilihat oleh semua orang. Oleh semua orang. Kalau gubernurnya ini sukses, gubernurnya dari Gerindra, gubernurnya dari PKS, itu akan berubah juga. Akan mengaruhi pemilih tahun 2019 Pilpres. Nah, tambah lagi nanti pilkada Jawa Barat, pilkada Jawa Tengah, pilkada Sumatera Utara, pilkada Sulawesi Selatan, 4 nih provinsi ini saya jelaskan. Baik, ya selain tadi itu kondisi itu yang mempengaruhi ya Pak Sirajuddin dan juga lawannya nanti siapa, tapi yang utama sebenarnya kinerjanya yang bisa dikejar oleh Jokowi. Iya, dan kita melihat ada memang gejala positif, ada tren perbaikan, meskipun misalnya di sektor yang lebih spesifik. Pertama soal kinerja ini, kita melihat di semua indikator yang kita uji, semakin kecil jarak antara orang yang merasa tidak ada perbaikan dengan orang yang sudah merasa perbaikan, dan lebih kecil lagi orang yang merasa belum ada perbaikan atau negatif gitu. Secara keseluruhan kalau dibandingkan kecenderungannya memang ke arah positif, semakin positif. Dan yang paling kurang negatif dan yang paling negatif itu diantaranya ya soal lapangan kerja, soal angka kemiskinan, lalu juga penciptaan lapangan kerja. Tetapi kalau meskipun masih belum memuaskan publik, mereka sudah melihat ada perubahan positif. Jadi ada perbaikan di jumlah orang yang merasa semakin kebijakan sudah jalan dan semakin menjanjikan ada perbaikan itu. Baik. Nah, aspek yang lain saya kira yang mungkin akan menjadi perhatian Pak Jokowi ke depannya ini soal menjaga hubungan dengan masyarakat Muslim. Karena kampanye yang melabeli Pak Jokowi anti-Islam, terutama terkait dengan Perpu jangka pendek ini, kelihatannya belum mereda. Masih tetap ada usaha mengaitkan Pak Jokowi sebagai anti-Islam karena sudah mengeluarkan Perpu itu. Tetapi kalau lihat dari opini publik yang kita dapat gitu, itu tidak punya efek negatif ke Pak Jokowi. Hanya sedikit sekali orang yang percaya dengan isu itu. Tidak signifikan ya? Tidak signifikan, termasuk orang yang berusaha menempatkan Pak Jokowi di dalam pusaran isu kebangkitan PKI. Kita juga melihat negatif efeknya ke dari opini itu. Sudah ada surveinya? Tetapi sudah ada, kita melakukan survei soal itu juga. Nah, efeknya kecil sekali ke Pak Jokowi. Jadi hampir tidak ada. Kalau menggunakan isu itu kita percaya tidak akan berguna. Kami akan kembali pemirsa setelah pesan-pesan berikut ini.